久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。Pada saat pelarian Rimuru, Ramirez dan Veldora telah menyelesaikan mesin untuk pergi ke dunia lain. Meskipun Rimuru sebelumnya sudah memperingatkan bahayanya, tapi Ramirez dan Veldora mengabaikan peringatan itu dan akan pergi ke dunia lain untuk mendapatkan sesuatu yang bisa dipamerkan kepada Rimuru nantinya. Tanpa melakukan persiapan yang matang, Ramirez berpegangan kepada Veldora, dan begitu Veldora yakin dia aman, dia mulai mengirim energi sihir ke lingkaran untuk membuka gerbang ke dunia lain. Di saat Beretta melihat itu, Beretta dengan panik berlari ke arah mereka untuk menghentikan mereka. Namun, itu sudah terlambat. Cahaya mengalir dari lingkaran sihir dan portal dunia lain menyerap mereka. Bahkan, Beretta juga ikut terserap. Dan pada akhirnya, mereka bertiga pun dikirim ke dunia lain dan tiba pada titik 300 meter di atas tanah. Dan seketika itu juga, mereka pun terjatuh. Dan betapa mengejutkannya, energi magis dan kekuatan roh sangat tipis di dunia ini. Karena itu, portal dimensi tidak mampu bertahan dan segera tertutup. Setelah melihat portal dimensi tertutup, Ramirez pun sangat panik. Beretta menggelengkan kepala dan berkata, "Bukankah aku sudah memberitahu Anda, ini karena Anda mengabaikan peringatan Tuan Rimuru dan bertindak sendiri." Ramirez pun bertanya kepada Veldora, "Apakah kita bisa kembali lagi, Veldora sama?" Veldora menjawab, "Kita harus membuka gerbang dimensi yang tertutup atau menciptakan mesin gerbang dimensi yang baru. Namun karena terlalu sedikit energi di dunia ini, aku harus melepaskan energi sihirku untuk mengisi energi sihir di dunia ini." Namun Beretta menjawab, "Jika Tuan Veldora mengisi dunia ini dengan energi sihir Anda, ada kemungkinan besar Anda akan mengacaukan sistem ekologi dunia ini. Tuan Rimuru pasti akan marah dengan hal itu." Dan pada akhirnya, mereka bertiga saling memandang, tetapi tidak satupun dari mereka yang memiliki ide yang bagus. Namun tiba-tiba terdengar ledakan besar di suatu tempat, dan terlihatlah tanda-tanda kehidupan yang sedang berperang. Mereka bertiga pun pergi ke tempat tersebut. Di sisi lain, di sana terlihat seorang cyborg yang bernama Zaza telah dikejar oleh robot anjing pembunuh. Senjata utama anjing pembunuh adalah blaster, sinar panas yang ditembakkan. Gigitannya juga dapat menghancurkan keseimbangan elektromagnetik, sehingga anjing pembunuh adalah musuh alami bagi para cyborg. Dan pada saat ini, Zaza telah dikejar 3 robot anjing pembunuh sekaligus. Di saat anjing pembunuh itu akan menyerang Zaza, tiba-tiba Beretta telah tiba di sana dan menghadapi ketiga anjing pembunuh sekaligus tersebut. Meskipun beberapa anjing pembunuh itu sempat menggigit Beretta, tapi itu tidak berpengaruh terhadap Beretta, karena Beretta bukanlah sebuah mesin. Dan seketika itu juga, Beretta menghabisi mereka bertiga dengan sangat cepat. Di sisi lain, pemilik robot anjing pembunuh tersebut adalah Letnan Hidagi yang sedang mengawasi dari kejauhan. Dia sangat terkejut dengan hal ini. Sejauh yang dia ketahui, robot anjing pembunuh adalah senjata terkuat yang ditakuti di permukaan. Namun betapa mengejutkannya, itu dikalahkan dengan begitu mudah oleh sosok misterius itu. Dari berbagai analisis, Letnan Hidagi merasa bahwa sosok misterius itu adalah sebuah bionoid. Itu adalah teknologi modifikasi baru yang sangat kuat dan dapat meregenerasi bagian jika ada yang rusak. Namun, bionoid adalah rahasia besar di Kekaisaran. Bagaimana mungkin itu ada di permukaan? Dengan begitu, Letnan Hidagi pun memutuskan untuk menyelidiki hal itu dan menangkapnya. Di sisi lain, Zaza sangat terkejut dengan apa yang dia lihat di depannya. Dan setelah itu, Veldora dan Ramirez menghampiri Beretta. Zaza berkata kepada Beretta, "Aku sangat berterima kasih kepada Anda karena telah menyelamatkan diriku." Zaza kemudian mengajak Beretta dan yang lainnya untuk pergi ke tempat yang aman dan akan membalas kebaikan Beretta. Dalam perjalanan, Veldora, Ramirez, dan Beretta memperkenalkan diri mereka dan memberitahu apa yang sedang terjadi. Namun tampaknya, Zaza tidak mempercayai apa yang dikatakan Veldora bahwa mereka telah datang dari dunia lain. Zaza juga menganggap Beretta dan Veldora adalah seorang cyborg, sedangkan Ramirez dianggap sebuah automata. Zaza sepertinya mengira mereka adalah sebuah buron yang melarikan diri dari laboratorium.
Dan sampai pada akhirnya, mereka semua pun sampai di pangkalan ruang bawah tanah dari organisasi perlawanan yang dipimpin Zaza. Setelah tiba di sana, Sarma dan Rindo telah menyambut mereka. Zaza kemudian memperkenalkan Veldora dan yang lainnya kepada mereka dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Zaza kemudian memberikan sedikit makanan berharganya sebagai ucapan terima kasih kepada Beretta dan yang lainnya. Sumber daya di sini sangatlah terbatas, itu dikarenakan kehancuran dunia akibat perang nuklir, dataran dipenuhi polusi, dan air pun juga tercemar. Meskipun begitu, Zaza rela memberikannya. Namun betapa mengejutkannya, menurut Veldora dan Ramirez, makanan itu sangatlah tidak berkualitas dan memiliki rasa yang buruk. Namun, itu adalah hidangan terbaik yang diberikan kepada mereka. Mengetahui hal itu, Ramirez kemudian melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dengan sedikit sihir di sini, Ramirez masih bisa mengeluarkan sejumlah makanan ringan seperti kue dan teh panas untuk dimakan. Ramirez pun memberikan hidangan itu kepada mereka. Dan seketika itu juga, ketika Sarma dan Rindo mencicipinya, mereka merasakan rasa yang sangat lezat. Mereka tidak pernah memakan makanan selezat ini sebelumnya. Ya, itu dikarenakan kehancuran dunia akibat terjadinya perang besar. Jadi gini Pak, sebelum perang besar, dunia ini dipisahkan menjadi 7 kota. Kota-kota tersebut adalah kota yang sangat maju, yang memiliki teknologi yang sangat canggih, sehingga pekerjaan manusia dapat dikerjakan oleh kecerdasan buatan seperti robot. Dengan begitu, manusia tidak perlu bekerja. Mereka memiliki kehidupan yang nyaman seperti di surga. Namun suatu ketika, populasi manusia meningkat pesat hingga berjumlah 10 miliar. Karena itu, hanya sebagian kecil dari 10 miliar yang akan dipilih sebagai penghuni surga. Dan karena itulah, kebencian mulai terlahir di peradaban itu. Rasa iri karena dibeda-bedakan memicu sebuah peperangan. Dan sampai pada akhirnya, peperangan terus menyebar di semua kota hingga terjadinya perang nuklir yang menyebabkan rusaknya dunia itu sendiri. Setelah perang selesai, ada satu kota yang dipimpin oleh Kaisar Alsbain yang mencoba untuk mendamaikan semua orang yang selamat. Kaisar Alsbain menerima orang-orang yang selamat dari perang nuklir karena rasa kemanusiaannya. Namun, hal yang tak terduga telah terjadi. Sebagian orang-orang yang diselamatkan itu telah menyerang kota. Pada titik inilah, Kekaisaran Mekanis Alsbain telah memutuskan bahwa mereka tidak akan mempercayai siapapun di luar kota mereka. Mereka yang tidak bisa tinggal di kota, akhirnya tinggal di tempat penampungan bawah tanah. Namun, itu bukanlah lingkungan tempat yang bisa ditinggali dengan waktu yang lama. Akibat peperangan, sumber daya semakin sedikit, polusi di mana-mana, lingkungan tercemar, dan adanya berbagai macam hewan buas yang berevolusi. Populasi yang dulunya 10 miliar, sekarang hanya tinggal beberapa ratus juta. Dan orang-orang yang selamat dari dunia ini dipaksa untuk berjuang demi peluang berlangsungnya hidup yang berkelanjutan. Di sisi lain, Letnan Hiraki telah melaporkan tentang adanya teknologi misterius dari pihak perlawanan yang mampu mengalahkan 3 anjing pembunuh dengan mudahnya. Jadi by the way, Beretta itu dikira sebuah robot berteknologi canggih gitu Pak. Orang yang menerima laporan itu adalah beberapa petinggi dan Jenderal Michele, salah satu orang terkuat di Kekaisaran, dan merupakan anak dari Kaisar Alsbain. Namun seketika itu juga, Kolonel Gradham telah mengirim pasukan lapis baja yang dipimpin Letnan Karman untuk mencari Beretta yang dikira robot berteknologi canggih itu. Di sisi lain, Veldora, Ramirez, dan Beretta akhirnya bisa akrab dengan Sarma, Rindo, dan para penduduk markas bawah tanah tersebut. Penduduk di sana berjumlah sekitar 1.000 orang. Dari sudut pandang Kekaisaran, mereka disebut pihak perlawanan. Ramirez dan Beretta telah membantu masalah semua orang dengan kemampuan sihirnya, sedangkan Veldora sedang memasak okonomiyaki di atas panggangan dengan senyum lebar. Masih menjadi misteri, entah dari mana Veldora mendapatkan bahan-bahan itu. Dan tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat keras dari atap. Dan benar saja, lubang yang cukup besar telah terbentuk akibat ledakan tersebut. Asap beracun mulai masuk ke ruangan. Dan seketika itu juga, Sarma berteriak. Rindo dengan cepat bergerak untuk mengevakuasi orang-orang menuju lantai bawah tanah yang digunakan sebagai tempat perlindungan darurat. Zaza pun bertanya-tanya, kekuatan macam apa yang bisa menembus ke sini? Apa mungkin itu adalah bunker buster? Jika itu benar-benar bunker buster, lantai ini akan menjadi lautan panas terik.
Namun itu tidak terjadi, karena Veldora telah mengaktifkan sebuah penghalang yang melindungi semua orang. Di saat Veldora ingin menjelaskan kekuatannya dan berharap pujian dari Zaza, namun tiba-tiba 5 senjata lapis baja turun dari celah lubang di atap. Beretta kemudian bertanya kepada Veldora, "Apa yang akan kita lakukan, Tuan Veldora?" Veldora menjawab, "Seperti yang telah kita sepakati sebelumnya, aku akan melindungi Ramirez dan kaulah yang melawan mereka." Dan seketika itu juga, Beretta melangkah maju untuk menghadapi 5 musuh tersebut. Namun, Zaza dengan panik mencoba menghentikan Beretta. Zaza mengetahui bahaya yang berada di depannya itu. Mereka berlima adalah cyborg, pasukan lapis baja yang dipimpin oleh Letnan Karman. Meskipun Beretta kuat, tapi tidak mungkin Beretta mampu menghadapi 5 orang itu sendirian. Tapi, Beretta, Veldora, dan Ramirez tidak memperdulikan perkataan Zaza. Bahkan, Veldora malahan mengingatkan Beretta untuk tidak membunuh mereka. Zaza pun sangat terkejut dengan perkataan Veldora dan berkata, "Jangan bunuh mereka, katamu. Apa kau serius? Meskipun Tuan Beretta kuat, tetapi tidak mungkin kita bisa menang melawan pasukan lapis baja mereka. Kita harus melarikan diri sekarang, atau kita akan dihabisi." Mendengar ocehan Zaza, Veldora pun menyuruh Zaza untuk menenangkan dirinya. Namun, Zaza tidak ingin mendengarkan nasihat Veldora. Menurut Zaza, Veldora adalah orang yang paling tidak berguna di antara Ramirez dan Beretta. Dan di sisi lain, Beretta telah berdiri di hadapan 5 pasukan tersebut. Karman berkata, "Siapakah namamu? Apakah kau yang membunuh 3 anjing pembunuh itu?" Beretta menjawab, "Namaku adalah Beretta. Akulah yang membunuh anjing itu." Dan seketika itu juga, dengan kecepatan yang sangat cepat, Karman meletakkan tangannya di bahu Beretta. Karman berkata, "Menyerahlah dan ikutlah bersama kami, Beretta." Namun, Beretta menolaknya dan mengibaskan tangan Karman yang menyentuh bahunya. Dengan begitu, Karman mulai serius dengan Beretta dan berkata, "Kesempatanmu sudah habis. Aku akan menghancurkanmu dengan tanganku sendiri, Beretta." Karman kemudian menyalakan reaktor fusi nuklir hingga menghasilkan kekuatan yang menakutkan. Tidak hanya Karman saja, keempat pasukan lainnya juga telah mengaktifkan kekuatan itu sebagai pertanda permusuhan terhadap Beretta. Semua pasukan memasuki mode pertempuran penuh untuk menghancurkan Beretta, dan dengan begitu, pertempuran pun dimulai. Dan kita lanjut di part selanjutnya. Pada saat ini, Letnan Karman dan pasukannya telah memasuki mode tempur. Karman kemudian menyerang Beretta dengan mengaktifkan Hyper Impact yang memberi tinjunya kekuatan destruktif yang sangat besar. Namun dengan kecepatan suara, Beretta mampu menangkis tinju Karman hingga membuat Karman terhempas. Semua bawahan Karman pun terkejut melihat hal itu. Dan seketika itu juga, Karman bangkit kembali dan akan mengubah pola bertarungnya. Karman bersama keempat bawahannya kemudian mengelilingi Beretta. Dengan armor yang mereka gunakan, mereka dapat bergerak dengan kecepatan 3 kali lipat kecepatan suara. Dan seketika itu juga, mereka berlima menyerang Beretta. Di satu sisi, Beretta telah mengaktifkan skill ultimate Deus Ex Machina. Dengan itu, Beretta dapat memanipulasi dirinya dan membuat beberapa tentakel yang mengerikan dari tubuhnya. Dengan begitu, pertarungan 1 versus 5 pun terjadi sangat sengit. Di sisi lain, Zaza tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Pertarungan itu begitu cepat hingga ia tidak mampu melihatnya. Hanya Veldora dan Ramirez lah yang mampu melihat pertempuran tersebut. Pertarungan Beretta masih begitu sengit. Di saat bawahan Karman menghadapi Beretta, Karman telah menyiapkan tembakan peluncur neutron ke arah Beretta. Seketika itu juga, Karman berteriak kepada bawahannya untuk segera menjauh dari Beretta. Dan dengan cepat, peluncur neutron telah mengenai Beretta hingga menghancurkan bagian perut Beretta. Karman pun yakin akan kemenangannya dan tertawa. Hahaha. Namun betapa mengejutkannya, Beretta mampu bangkit kembali. Tubuhnya bergetar ketika melihat topeng pemberian tuannya Rimuru telah dihancurkan. Kemarahan Beretta pun meledak seketika. Dan seketika itu juga, Beretta pun menghilang dari pandangan Karman dan yang lainnya. Tiba-tiba, teriakan terjadi pada salah satu bawahan Karman hingga dilumpuhkan. Dan tidak berhenti sampai di situ, orang kedua juga telah dilumpuhkan dalam sekejap. Karman pun panik.
sensornya tidak mampu mendeteksi pergerakan Beretta. Itu dikarenakan Beretta telah menggunakan space manipulation dari skill ultimate Deus Ex Machina yang memungkinkannya untuk berteleportasi di area itu. Karman kemudian memprediksi target Beretta berikutnya, dan benar saja Beretta telah menangkap bawahan Karman ketiga. Dan pada saat itu juga, Karman melepaskan peluncur neutron ke arah bawahannya tersebut. Namun betapa mengejutkannya, Beretta telah mengetahui sifat serangan itu dan mementalkan serangan itu ke langit. Karman pun sangat terkejut dengan apa yang dia lihat. Karman pun bertanya-tanya tentang apa yang baru saja terjadi. Di saat Beretta menjelaskan apa yang terjadi, bawahan keempat Karman telah memanfaatkan lengahnya Beretta dan menyerangnya dengan plasma thermal dari reaktor termonuklir. Namun, Beretta tersenyum dan tidak berusaha menghindari serangan tersebut. Dan benar saja, serangan plasma itu telah diblokir oleh barrier Beretta. Dan seketika itu juga, Beretta melumpuhkan orang keempat itu dan melucuti armornya. Karman pun tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Tanpa Karman sadari, tentakel Beretta dengan sangat brutal mencabik-cabik armornya dan melumpuhkannya. Savage! Dan pertempuran pun dimenangkan oleh Beretta. Wiped out. Di hari berikutnya, Karman mulai tersadar dan bertanya-tanya mengapa dirinya masih hidup. Zaza kemudian memperlihatkan sosok Veldora dan Ramirez yang sedang memasak untuk anak-anak dengan sangat bahagia. Zaza kemudian menjelaskan bahwa Veldora dan Ramirez lah yang menentang untuk membunuh kalian. Karena armor milik Karman dan yang lainnya telah dihancurkan, Karman tidak akan seberbahaya sebelumnya. Dengan begitu, Zaza kemudian mengajak Karman untuk berkeliling di pemukiman. Singkat cerita, setelah melihat kondisi penduduk dan anak-anak yang bertahan hidup di sini, Karman pun mulai tersentuh hatinya dan mulai kehilangan rasa permusuhan dengan pihak perlawanan. Dan setelah itu, Beretta berkata kepada Veldora, "Seperti yang Anda perintahkan, aku telah memperbaiki semuanya kecuali lubang di langit-langit." Ramirez bertanya, "Kenapa lubang di atap tidak ditutup?" Veldora menjawab, "Itu karena kita akan punya pengunjung sebentar lagi. Ada pesawat di langit yang memata-matai kita sepanjang waktu. Akan sangat menjengkelkan jika mereka menggunakan serangan nuklir lagi. Jadi, aku memutuskan untuk membiarkan pintu terbuka untuk mereka." Dan seketika itu juga, semua orang pun terkejut dengan perkataan Veldora. Zaza dengan panik berkata, "Kenapa kau tidak mengatakan itu sejak awal?" Veldora menjawab, "Hahaha, karena semuanya sesuai dengan rencanaku, kita sekarang memiliki Sandra untuk negosiasi." Zaza berteriak kepada Veldora, "Apa kamu bodoh? Kekaisaran tidak akan peduli dengan Sandra. Para prajurit seperti Karman tidak ada artinya." Karman berkata, "Sepertinya orang yang mengintai di langit adalah Letnan Hiragi. Orang itu tidak segan-segan menggunakan serangan nuklir untuk memusnahkan musuhnya." Namun betapa mengejutkannya, Veldora, Ramirez, dan Beretta telah merasakan kedatangan seseorang yang mendekat. Dan pada akhirnya, tamu yang mengejutkan itu tidak lain adalah Jenderal Michel. Michel berkata, "Halo semuanya, saya adalah Jenderal Michel, Panglima tertinggi pasukan keamanan selatan dan Gubernur Jenderal Kota Selatan." Dan seketika itu juga, Letnan Karman dan para bawahannya memberi hormat dan menundukkan kepala mereka. Semua orang sangat tegang dan terdiam ketika melihatnya. Michel adalah salah satu mercenary force yang sangat terkenal kuatnya di Kekaisaran. Semua orang sangat putus asa ketika melihatnya. Namun tidak untuk Veldora. Veldora menatap Michel dengan senyum seperti biasanya. Veldora tertawa dan berkata, "Hahaha, sepertinya Anda adalah orang yang sangat penting. Namaku adalah Veldora. Kamu akan..." Di saat Veldora ingin mengatakan sesuatu, seketika itu juga Zaza dengan panik menghentikan Veldora dan berkata, "Diamlah idiot, diam, kamu tidak berguna, jadi diamlah." Dan dengan begitu, Veldora dan Zaza mulai bertengkar sendiri. Namun, Michel telah memecahkan situasi di sana. Michel menatap Karman yang bersama bawahannya dan berkata, "Kalian para pengkhianat tidak lagi layak untuk tetap hidup sebagai pelayan Kekaisaran. Sekarang, matilah." Michel menjentikan jarinya ke arah Karman dan dalam sekejap kilat ungu melintasi mereka dan meledak. Karman dan anak buahnya pun terhempas ke tanah. Namun sebenarnya itu bukanlah ledakan, itu adalah refleks mereka sendiri hingga terlempar ke tanah.
Setelah itu, Michelle melihat ke arah Veldora dan Beretta. Namun Michelle merasa sosok Veldora lah yang paling berbahaya. Michelle kemudian menatap Veldora dan menanyai namanya. Veldora tertawa dan berkata, "Wah, hahaha. Ada orang yang sangat cerdas yang mengetahui betapa istimewanya diriku. Namaku adalah Veldora Tempest, naga badai terkuat dan teman dari Raja Iblis Besar Rimuru. Apa yang kamu inginkan? Karena saya dalam suasana hati yang baik, saya akan mendengarkan apapun yang Anda katakan." Veldora berkata dengan senyum lebarnya. Namun, semua orang menjadi sangat pucat ketika melihat sikap Veldora terhadap Jenderal Michelle yang sangat ditakuti semua orang. Michelle menjawab, "Aku hanya ingin menyingkirkan potensi bencana bagi kekaisaran." Veldora berkata, "Wah, hahaha, apa kau ingin membunuhku?" Di satu sisi, Zaza mencoba menghentikan Veldora. Namun Ramilis menghentikan Zaza dan berkata kepada Zaza untuk menyerahkannya kepada Master Veldora. Dan seketika itu juga, udara di sekitar Veldora dan Michelle telah berubah. Suasana yang mencekam terasa di sana. Beretta dengan cepat melindungi Ramilis. Semua orang dewasa juga telah mengevakuasi anak-anak di sana. Dari laporan Letnan Hiraki, cyborg yang bernama Beretta lah yang mengalahkan 3 anjing pembunuh. Namun, pria yang bernama Veldora lebih berbahaya dan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Veldora kemudian berkata, "Tunjukkanlah semua kemampuanmu, aku akan memberimu keputusasaan." Dan seketika itu juga, pertarungan pun dimulai. Michelle dengan kecepatan yang sangat cepat melepaskan tinju supernya ke arah Veldora. Tetapi, Veldora menangkis tinju Michelle dengan tangan kirinya. Dari sudut pandang Michelle, lengan Veldora seharusnya meledak dan seluruh tubuhnya seharusnya sudah rusak pada saat itu. Namun, Veldora benar-benar tidak terluka. Setelah mengetahui itu, Michelle kemudian melancarkan serangan secepat kilat bertubi-tubi ke arah Veldora. Dan betapa mengejutkannya, Veldora mampu menghindari semua serangan itu. Michelle pun sangat terkejut karena semua serangan kilatnya dapat dihindari. Veldora tertawa dan berkata, "Wah, hahaha, itu mengesankan. Sepertinya wanita ini lebih kuat dari Beretta." Veldora kemudian menyerang Michelle dengan meniru serangan Michelle sebelumnya. Michelle sangat terkejut dengan hal itu, tapi dia tidak mungkin dikalahkan dengan serangan yang seperti serangan miliknya. Michelle telah menghindari serangan Veldora. Michelle berkata kepada Veldora, "Kau benar-benar abnormal. Sepertinya aku harus bertarung dengan serius." Di saat Michelle mengatakan itu, bola hitam muncul di tangan kanannya. Pada saat yang sama, Michelle mengangkat jari telunjuknya ke bibirnya, seolah-olah mengirim sebuah sinyal kepada Veldora. Terlepas dari kata-katanya, Michelle sebenarnya tidak lagi memiliki keinginan untuk melawan Veldora. Dia telah selesai memeriksanya dan telah memutuskan bahwa Veldora bukanlah dari kekaisaran. Dan seketika itu juga, Michelle telah melepaskan serangan bola hitamnya. Namun, serangan bola hitam itu tidak mengarah ke Veldora, melainkan mengarah ke lantai atas hingga menyebabkan kobaran api yang sangat besar. Meskipun begitu, itu tidak mempengaruhi lantai bawah tempat mereka berada. Dan dengan distorsi medan ruang gravitasi, Michelle telah mengisolasi ruangan ini. Itu dilakukan Michelle untuk mencegah deteksi dari Letnan Hiraki yang mengawasi dari langit. Michelle telah menciptakan situasi di mana dia memblokir deteksi dari luar secara alami. Di satu sisi, Veldora hanya terdiam di saat Michelle melakukan itu. Veldora hanya menunggu serangan terkuat Michelle dan menghentikannya dengan kekuatan superiornya. Dengan itu, ia akan mendapatkan pujian semua orang. Namun, semua yang dipikirkan Veldora tidak terjadi. Karena ruangan di sini telah terisolasi, betapa mengejutkannya, Michelle berkata kepada Veldora, "Terima kasih Veldora, jadi Anda pasti memperhatikan sinyal saya. Sekarang kita tidak perlu khawatir dipantau, kita dapat berbicara dengan jujur sekarang." Namun, perkataan Michelle membuat Veldora sangat kebingungan. Dan bukan hanya Veldora, semua orang di sana sangat bingung dengan niat Michelle sebenarnya. Zaza berkata kepada Veldora, "Kamu benar-benar beruntung Veldora, Anda akan menjadi abu jika Jenderal Michelle benar-benar serius." Veldora pun bingung, pujian yang dia harapkan malah menjadi sebuah ejekan. Karena Michelle tidak ingin melanjutkan pertempuran, Veldora pun tidak mempunyai kesempatan memperlihatkan kekuatan superiornya. Namun di sisi lain, anak-anak di sana telah kagum dan terpesona dengan kekuatan Veldora.
Setelah pertarungan selesai, Veldora kembali memasak pancake untuk anak-anak, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Michelle tampak terkejut karena tiba-tiba ditinggalkan, tetapi dia sekarang berjalan menuju Veldora. Michelle melihat anak-anak yang ketakutan kepadanya. Michelle pun berkata, "Maaf tentang apa yang baru saja terjadi, kami sedang dimata-matai, jadi saya harus berakting. Tapi, saya sangat terkejut bahwa kalian memakan sesuatu yang tampak lezat." Veldora pun menawarkan makanan itu kepada Michelle. Dan tanpa ragu-ragu, Michelle menerima itu dan memakannya. Dan seketika itu juga, sorotan matanya bersinar dan berkata, "Ini sangat lezat." Setelah melihat pemandangan itu, semua orang sekarang merasa lega. Karena sepertinya, Michelle tidak mempunyai maksud yang buruk. Dan kita lanjut di part selanjutnya. Setelah berhenti bertarung melawan Veldora, Michelle kemudian mengutarakan maksud aslinya kepada pihak perlawanan. Jenderal Michelle kemudian menjelaskan mengapa pihak kekaisaran tidak menerima orang dari luar. Itu dikarenakan sebuah pemberontakan dahulu kala yang membuat Kaisar Al-Ansbane tidak lagi menerima orang luar yang selamat dari peperangan. Namun, Jenderal Michelle yang merupakan anak dari Kaisar Al-Ansbane tidak ingin meninggalkan pihak luar begitu saja. Di balik bayang-bayang, Michelle selalu memberikan bantuan kepada pihak perlawanan. Faktanya, sumber daya misterius yang didapatkan pihak perlawanan selama ini adalah pemberian dari Jenderal Michelle secara diam-diam. Dan betapa mengejutkannya, Zaza sebenarnya adalah bawahan dari Jenderal Michelle yang ditugaskan untuk membantu pihak perlawanan dalam bertahan hidup. Sebelum perang besar, Zaza adalah seorang prajurit yang seharusnya ditempatkan di kota ke-7. Dia adalah seorang letnan pertama yang akan diangkat untuk memimpin skuadron. Tetapi sebelum itu, perang besar telah meletus. Keluarga Zaza, istri dan putrinya yang tercinta tinggal di distrik pertanian. Pertempuran telah dimulai di kota hingga menyebar ke pedesaan. Seluruh dunia terbungkus api senjata nuklir. Pada saat itu, terjadilah kekacauan massal. Pasukan Yaya ditarik dan dipaksa untuk bertarung. Tetapi, meriam tentara kota yang menyerang balik mengenai Zaza. Keempat anggota tubuhnya meledak dan unitnya hancur. Dan pada akhirnya, pasukan Michelle telah berhasil mendapatkan kembali kedamaian kota. Pada saat itu, Zaza pasrah akan kematiannya. Dia telah kehilangan semangat hidupnya karena dia yakin keluarganya pasti juga tidak selamat karena perang ini. Namun pada saat itu, Jenderal Michelle telah menolongnya dan memberinya tujuan untuk hidup kembali. Karena tubuh Zaza hancur, ia telah dimodifikasi menjadi seorang cyborg dan ditugaskan untuk melindungi pihak perlawanan sekaligus bekerja sebagai informan untuk Jenderal Michelle. Berkat Zaza dan Michelle itulah pihak perlawanan dapat bertahan selama ini. Ketika mendengar itu, Sarma dan yang lainnya pun sangat terkejut. Jenderal Michelle kemudian mengatakan bahwa dirinya merasakan kejanggalan di kekaisaran. Michelle merasa semua peperangan sebelumnya sepertinya sudah direncanakan sejak awal untuk mengurangi populasi demi mempertahankan sumber daya. Tapi, Michelle tidak memiliki bukti. Pada saat ini, Michelle tidak lagi bisa mempercayai para pemimpin di kekaisaran. Maka dari itu, Jenderal Michelle bermaksud untuk menjalin kerjasama dengan pihak perlawanan demi menguak dalang di balik bencana ini. Setelah mendengar semua cerita dari Michelle, Sarma dan yang lainnya pun mempercayai Michelle dan akan bekerja sama. Sarma dan para pihak perlawanan kemudian akan meninggalkan tempat ini dan menuju ke tempat persembunyian baru yang telah disiapkan Jenderal Michelle. Sementara itu, Jenderal Michelle akan berpura-pura membunuh semua pihak perlawanan dengan membakar habis markas perlawanan di sini. Jenderal Michelle kemudian meminta tolong kepada Veldora untuk mengawal orang-orang menuju ke tempat persembunyian yang baru. Dengan kekuatan Veldora, Michelle yakin akan keamanan orang-orang. Itu dikarenakan Michelle menyadari bahwa Veldora lebih kuat dari dirinya. Sarma kemudian bertanya kepada Michelle, "Jika seandainya Kaisar yang merupakan ayah Anda adalah pelakunya, apa yang akan Anda lakukan?" Michelle menjawab, "Aku tidak peduli. Jika dia memang pelakunya, aku tidak ragu-ragu untuk menghancurkannya." Michelle kemudian akan menyelidiki hal ini lagi. Michelle juga meminta Zaza untuk mengumpulkan sukarelawan untuk bertempur. Dan itulah akhir dari pertemuan mereka.
di sisi lain, pertemuan para pemimpin juga telah diadakan di Kekaisaran. Ada 6 orang di sana, yaitu Kaisar Asbane, Perdana Menteri Fudora, Jenderal Christoph, Letnan Jenderal Alvin, Mayor Jenderal Amit, dan Brigadir Jegil yang merupakan ajudan Michelle. Kaisar kemudian bertanya-tanya tentang di mana Michelle, kenapa dia tidak hadir. Jegil yang merupakan ajudan Michelle menjawab, Jenderal Michelle telah pergi untuk menyingkirkan para pengkhianat. Dan kemudian pertemuan pun dimulai. Dan pada saat itu, terungkaplah pelaku yang selama ini dicari Michelle. Dalang dari kehancuran kota ke-6 telah direncanakan oleh Perdana Menteri Fudora. 10 miliar orang terbunuh untuk menciptakan fondasi bagi kekaisaran. Tujuan Fudora saat ini adalah untuk mengambil alih sistem Mobius dari Kaisar. Menurut Fudora, dengan memiliki sistem Mobius itu, masalah sumber daya dan energi akan terpecahkan. Namun Kaisar berkata, sistem Mobius masih belum sempurna. Alvin adalah orang yang pertama bergerak untuk menghentikan Fudora. Namun betapa mengejutkannya, Mayor Jenderal Amit menangkap Alvin dan seketika itu juga kepala Alvin diledakkan begitu saja. Kaisar berteriak dan berkata, "Kau bajingan, apa yang kau lakukan kepada Alvin?" Amit kemudian bergegas untuk menyerang Kaisar. Namun serangan Amit telah dihentikan oleh Jenderal Christoph. Dan pertempuran ganas pun dimulai. Itu adalah pertarungan ganas antara Mercenary Four yang terkenal paling kuat. Jenderal Christoph secara perlahan dapat memukul mundur Jenderal Amit. Namun betapa mengejutkannya, sebuah tangan muncul dari dada Christoph. Dan itu adalah Alvin yang telah diubah Fudora menjadi seorang bionoid yang dapat ia kendalikan sesukanya. Jenderal Christoph telah dikepung oleh Jenderal Amit dan Alvin. Dengan begitu, Jenderal Christoph pun ditumbangkan. Setelah Christoph ditumbangkan, Fudora memasukkan sebuah bola ke dada Christoph dan membangkitkannya kembali menjadi seorang bionoid terkuat yang dapat ia kendalikan. Christoph dan Alvin yang sekarang bukanlah diri mereka yang dulu. Kaisar pun sangat terkejut karena mereka telah menjadi orang yang berbeda. Dengan begitu, Fudora pun langsung menghabisi Kaisar. Satu-satunya orang yang tersisa adalah Jegil. Jegil kemudian juga diubah menjadi seorang bionoid yang akan digunakan sebagai umpan untuk mendapatkan Michelle. Dan di sisi lain, hampir 1.000 orang dari pihak perlawanan sedang dalam perjalanan menuju tempat persembunyian mereka yang baru. Veldora telah menggunakan kekuatannya untuk merebakkan awan dan memurnikan atmosfer di daerah ini. Dengan begitu, semua orang tidak perlu menggunakan baju pelindung anti radiasi. Namun setelah itu, mereka telah dihampiri oleh beberapa binatang buas yang dikenal sebagai Super Beast. Zaza dan Karaman kemudian berusaha menghentikan monster itu, namun mereka kewalahan saat menghadapi monster itu. Zaza berkata kepada Veldora, "Oi, bagaimana kalian bisa begitu tenang? Ayo bersiaplah untuk menahan monster itu dan membiarkan yang lain melarikan diri." Veldora menjawab, "Kau harus tenang, kita tidak perlu melarikan diri." Veldora kemudian membuat sebuah penghalang agar monster itu tidak mendekat. Itu adalah Purification Barrier yang mampu membongkar dan memurnikan material yang terkontaminasi. Di saat Super Beast menyentuh penghalang itu, mereka menjerit kesakitan. Super Beast seperti harimau dengan panik melompat menjauh dari penghalang. Zaza sangat terkejut dan berkata, "Apa yang telah kau lakukan, Veldora?" Namun tiba-tiba ada satu binatang ganas seperti ular yang sangat besar yang berhasil masuk ke dalam penghalang. Itu sepertinya adalah pemimpin dari para monster ini. Veldora yang melihat itu tertawa dan berkata, "Aku akan mengurus yang satu ini." Para bocil yang mendengar perkataan Veldora berteriak kagum kepada Veldora. Veldora pun tersenyum dan akan segera maju. Namun pada saat itu, Zaza dan Karaman sangat khawatir dengan Veldora. Super Beast itu sangat kuat dan memiliki regenerasi yang sangat cepat. Untuk mengalahkannya, kita butuh serangan penghancur skala besar. Zaza berkata, "Lebih baik kita serahkan monster itu kepada Tuan Beretta." Veldora pun tertawa dan berkata, "Wah, hahaha, kalian berdua sangat bodoh, aku lebih kuat dari Beretta. Sekarang lihatlah pertarunganku." Super Beast di depan Veldora terlihat jelas sangat kuat. Namun bagi Veldora, itu bukanlah ancaman sedikit pun. Super Beast itu hanyalah melewati penghalang Purification Barrier yang berfungsi untuk menghilangkan radiasi. Jika Veldora menggunakan Multidimensional Barrier, monster itu tidak mungkin bisa masuk.
Dan pada saat ini, dengan mengaktifkan All of Creation dan Secret of Truth, Veldora mampu memahami hukum-hukum dunia ini sepenuhnya. Dengan kata lain, Veldora sepenuhnya mampu memahami sifat planet ini. Dengan begitu, Veldora pun mampu menggunakan sebagian besar kekuatannya. Super Beast yang seperti ular raksasa itu kemudian menyerang Veldora. Namun sebelum serangannya mengenai Veldora, Veldora meninju ular itu dengan tangan kosong. Serangan Veldora tersebut menghasilkan gelombang kejut di seluruh tubuh ular itu. Ular itu pun terkapar kesakitan. Semua orang yang melihat itu sangat terkejut. Bahkan, Zaza dan Karaman tidak menyangka Veldora dapat melukai monster itu hanya dengan tangan kosong. Hal yang dilakukan Veldora sangat mustahil, itu sangat konyol. Terlihat di sana ada 20 monster Super Beast yang akan menyerang Veldora. Namun betapa mengejutkannya, mereka tidak mampu melukai Veldora. Veldora pun tertawa dan terus mengalahkan monster Super Beast itu dengan satu pukulan hingga menyisakan monster ular raksasa. Veldora kemudian berkata kepada ular raksasa itu, "Kenapa kau tidak menyerah?" Ular itu pun mendesis marah kepada Veldora. Ular itu pun membuka rahangnya dan bermaksud memakan Veldora. Namun seketika itu juga, Veldora menendang kepala ular itu hingga menghempaskannya. Dan tiba-tiba, kepala Super Beast itu berubah menjadi seorang wanita dengan rambut merah panjang. Menurut analisis Beretta, Super Beast dulunya adalah seorang manusia yang telah menjadi subjek percobaan. Dengan kata lain, Super Beast ini diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang dibuat agar dapat beradaptasi dengan lingkungan apapun. Namun, eksperimen itu telah gagal dan menghasilkan monster seperti itu. Setelah mendengar ini, orang dewasa terutama Zaza dan Karaman yang memiliki kenangan masa lalu langsung menjadi pucat. Mereka semua menganggap Super Beast sebagai musuh manusia sampai sekarang. Namun bisa jadi, mereka dulunya adalah kerabat dekat mereka yang telah menjadi eksperimen. Karaman kemudian mendekati Veldora dan meminta Veldora agar melepaskan ular itu. Veldora kemudian melemparkan Super Beast itu keluar dari penghalang. Super Beast telah pergi menjauh. Naluri mereka memberitahu bahwa mereka tidak bisa menang melawan Veldora. Dan setelah melihat pertarungan Veldora yang sangat di luar nalar, Zaza kemudian mendekati Veldora dan berkata, "Aku sangat menyesal atas semua yang kulakukan. Aku tidak menyadari betapa hebatnya dirimu, Veldora sama." Veldora pun tertawa, "Gua hahaha." Dan kita lanjut di part selanjutnya. Setelah Veldora mengalahkan monster Super Beast itu dengan mudah, semua orang sangat terkejut. Mereka pun bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya Veldora. Veldora menjawab, "Kalau begitu, aku akan memberitahumu. Saya adalah pengunjung dari dunia lain. Kalian bisa memanggilku Storm Dragon Veldora Tempest, naga yang bisa mengendalikan badai." Namun tiba-tiba, Veldora berhenti menjelaskannya, karena dia yakin semua orang sulit untuk mempercayai hal tersebut. Zaza berkata, "Tolong serius, siapakah identitas Anda yang sebenarnya?" Zaza merasa Veldora sedang bercanda. Seperti yang diprediksi Veldora, Veldora kemudian tertawa dan berkata, "Wah, hahaha. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa saya adalah orang yang sangat luar biasa." Zaza pun setuju dengan hal itu. Bagi mereka, Veldora adalah cyborg berteknologi tinggi yang mungkin setara dengan Mercenary Fall, cyborg terkuat seperti Jenderal Michelle. Dan setelah itu, Veldora dan pihak perlawanan lainnya pun akan melanjutkan perjalanannya. Namun untuk pergi ke tempat tujuan, sepertinya masih membutuhkan waktu yang lama. Veldora kemudian berpikir untuk membuat sebuah kendaraan dari rongsokan. Veldora bertanya kepada Zaza, "Apakah ada tempat di mana kita dapat menemukan material dan membuat sebuah kendaraan?" Zaza menjawab, "Sepertinya di depan sana akan ada reruntuhan yang memiliki rongsokan senjata tua." Dengan begitu, Veldora dan yang lainnya pun akan pergi ke tempat itu. Zaza dan Karaman pun terpaksa mengikuti Veldora. Sesampai di sana, Veldora, Ramirez, dan Beretta pun mengumpulkan barang-barang untuk digunakan dalam membuat kendaraan dan senjata super. Di malam hari di saat semua orang tertidur, Veldora, Ramirez, dan Beretta telah berhasil menciptakan kendaraan.
5 bis transportasi besar yang masing-masing dapat mengangkut 200 penumpang telah siap digunakan. Bahkan tidak hanya itu saja, Veldora, Ramirez, dan Berta juga menciptakan power suit atau baju besi Iron Man yang sangat canggih. Ketika Zaza dan yang lainnya kembali dari patroli mereka di pagi hari, mereka melihat barisan senjata super dengan kekuatan yang menakutkan. Zaza dan Cartman memandangi hal itu dengan sangat terkejut sekali gitu pak. Para bocil memandangi kendaraan dan barisan senjata dengan mata yang bersinar. Orang-orang dewasa berbicara tentang bagaimana bis-bis itu ada di sana ketika mereka bangun. Veldora pun tertawa di saat melihat ekspresi semua orang. Dengan begitu, semua orang akan menggunakan bis itu untuk menuju ke tempat tujuan dengan lebih cepat. Dan tidak hanya itu saja, Zaza dan Cartman beserta bawahannya juga telah dimodifikasi menjadi lebih kuat. Veldora juga memberikan power suit atau baju besi Iron Man dengan senjata canggih kepada mereka. Zaza dan Cartman pun sangat terkejut. Baju besi Iron Man yang mereka gunakan memiliki fitur yang sangat canggih. Bahkan ini setara dengan Mercenary 4. Di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba dihadang oleh bandit cyborg. Namun tidak perlu waktu lama, bawahan Cartman dapat mengalahkan mereka dengan begitu mudah. Bawahan Cartman sangat senang dengan fitur-fitur yang ia miliki. Mereka dapat bergerak dengan kecepatan suara dan memiliki serangan penghancur yang mematikan. Dan pada akhirnya, Zaza dan rombongannya telah sampai di persembunyian bawah tanah yang telah disiapkan Jenderal Michel. Tempat itu sangat besar hingga mampu menampung 1.000 orang di dalamnya. Di sana mereka telah disambut oleh Rice yang merupakan bawahan dari Jenderal Michel. Namun suatu ketika, persembunyian mereka telah didatangi oleh seseorang yang penuh luka di tubuhnya. Dan ternyata, orang itu adalah ajudan Jenderal Michel yang bernama Jegil. Cartman dan Rice pun merawat lukanya. Jegil berkata, Jenderal Michel telah bertarung dengan Jenderal Christoph, tapi karena Jenderal Michel tidak ingin melukai warga sipil, ia tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Karena itu, Jenderal Michel telah dikalahkan dan dibawa pergi oleh Jenderal Christoph. Namun, aku telah berhasil kabur dari mereka. Kalian harus membantuku untuk menyelamatkan Jenderal Michel. Ketika mendengar hal itu, semua orang pun sangat terkejut. Dan tak lama kemudian, Jegil, Zaza, Cartman, Rice, dan semua anggota tempur di sini telah merancang strategi untuk melakukan operasi penyerangan dan penyelamatan Jenderal Michel. Dan sampai pada akhirnya, strategi telah diputuskan. Veldora, Ramirez, Zaza akan menyerang kekaisaran dan berperan sebagai umpan. Jegil, Rice, Cartman, dan bawahannya akan menyusup untuk menyelamatkan Jenderal Michel. Sedangkan Beretta akan tinggal di markas bersama orang-orang yang tidak berperang untuk menjaga mereka. Dengan begitu, semua orang pun bergerak sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Jegil, Rice, dan Cartman beserta bawahannya kemudian mengendari pesawat terbang untuk menuju ke Kaisaran. Dalam pesawat terbang itu, Jegil bertanya kepada Cartman tentang bagaimana kekuatan Veldora dan Beretta. Cartman menjawab, Beretta adalah monster, peluncur neutron, dan senjata plasma tidak mempan terhadapnya. Sedangkan Veldora memiliki level yang sangat berbeda, dia bahkan mampu mengalahkan Super Beast hanya dengan tinjunya. Jegil pun sangat terkejut ketika mendengar hal itu sangat gila. Namun ketika itu, Jegil memasang senyum jahat dan berkata, Aku beruntung mereka tidak bersamaku di sini. Kami akan melenyapkannya nanti. Hahaha. Cartman pun bingung dengan sikap Jegil. Jegil kemudian mengutarakan niat aslinya dan berkata, Kau sangat bodoh, Cartman. Kalian telah masuk ke dalam perangkapku. Tapi aku berterima kasih banyak atas kebodohanmu. Pada titik ini, Cartman pun mengerti bahwa dirinya telah ditipu oleh Jegil. Jegil sebenarnya adalah musuh. Namun pada saat ini, posisi Cartman sangat tidak diuntungkan. Dirinya dan anak buahnya tidak memakai power suit atau baju besi Iron Man mereka. Cartman kemudian menyuruh bawahannya untuk segera menyebar dan mencari power suit mereka. Cartman pun bertanya, apa yang akan kau lakukan terhadap Veldora dan yang lainnya? Jegil menjawab, mereka seharusnya telah mencapai tempat yang telah aku tunjukkan sekarang. Di sana kami telah menyiapkan alat pembunuh untuk Veldora. Alat pembunuh itu adalah Six Tyrant, senjata legenda yang mampu menghancurkan kota dalam sekejap. Cartman pun terkejut dengan hal itu, tapi Cartman percaya kepada Veldora. Cartman pun berkata, jadi kau telah mengkhianati Jenderal Michel sejak awal? Jegil menjawab, Jegil yang kau kenal telah tiada,
tapi dia telah terlahir kembali sebagai diriku, sebuah prajurit Bionoid paling kuat dari pasukan Kaisar Fodora. Dan dengan kecepatan yang sangat cepat, Jekyll menyerang Karman dengan tinju dan tendangannya. Karman pun terlempar kesakitan. Namun di satu sisi, Karman merasa bahwa dirinya lebih kuat dari sebelumnya. Berkat modifikasi yang telah dilakukan Veldora, Karman mendapatkan kerusakan yang ringan. Namun pada saat itu, Karman berpura-pura kesakitan setengah mati untuk mengelabui Jekyll. Karman kemudian melakukan telepati land untuk berkomunikasi dengan para bawahannya. Karman berkata, "Di sini sangat buruk, tapi aku akan keluar hidup-hidup." Karman kemudian menyuruh anak buahnya untuk mencari power suit mereka. Namun ketika itu, datanglah seseorang dan berkata, "Nona Jekyll, aku telah selesai merusak power suit Karman dan bawahannya sesuai perintahmu." Dan ternyata, orang itu adalah Reis. Karman pun merasa sangat dibodohi mereka. Karman berteriak, "Sialan kalian semua." Mendengar hal itu, Reis tersenyum dengan senyum jahatnya. Reis kemudian mengubah tangannya menjadi sebuah pisau untuk menghabisi Karman. Namun ketika itu, terdengar ledakan keras yang diikuti ledakan kecil. Dan ternyata, dengan instruksi Karman, bawahannya telah meledakkan ruang kontrol dengan blaster. Hal itu telah mengakibatkan sistem kendali pesawat mengalami kerusakan parah dan akan segera jatuh dalam waktu 50 detik. Karman pun menyeringai. Karman akan membawa Jekyll dan Reis mati bersamanya. Namun Reis berkata, "Sayang sekali usahamu akan sia-sia, Karman. Kami sekarang adalah Bionoid yang istimewa. Kami dapat melarikan diri dari kapal ini. Sebenarnya aku ingin membunuhmu dengan tanganku, tapi sepertinya tidak ada waktu banyak. Aku tidak ingin mati di sini bersamamu. Jadi kami akan pergi sekarang." Mendengar hal itu, Karman sangat terkejut karena kematiannya akan sia-sia. Karman pun berteriak dan berkata, "Kurang ajar kau, kembalilah ke sini." Namun sebenarnya, ini semua sesuai dengan rencana Karman. Karman kemudian mengumpulkan bawahannya. Karman berkata, "Dari apa yang dikatakan Veldora, tubuhku telah dimodifikasi hingga seperti Jenderal Michel. Dengan kata lain, mungkin aku bisa menggunakan Ethering Barrier untuk melindungi kita semua." Padahal seharusnya, kemampuan itu hanya bisa digunakan oleh para Mercenary Force cyborg terkuat seperti Jenderal Michel. Pesawat saat ini telah bergerak dengan kecepatan suara hampir menabrak tanah. Jika seadanya Karman gagal menggunakan Ethering Barrier, mereka pasti akan mati di sini. Tapi, mereka semua akan mempercayai perkataan Veldora. Hidup dan mati mereka sekarang tergantung dengan kebenaran yang dikatakan Veldora. Dan pada akhirnya, pesawat telah menghantam ke tanah. Dan betapa mengejutkannya, Karman dan semua bawahannya telah selamat. Di sisi lain, terdengar suara yang mengguncang bumi. Itu adalah ledakan yang sangat besar, seolah-olah matahari telah jatuh ke bumi. Senjata legenda pemusnah massal Six Tyrant telah dilepaskan untuk menghancurkan Veldora. 6 bom nuklir tingkat gigaton telah diledakkan bersamaan. Namun betapa mengejutkannya, di tengah kobaran api yang luar biasa, Veldora dan yang lainnya masih selamat. Zaza pun sangat terkejut sekali gitu Pak. Zaza berkata, "Bagaimana mungkin? Sungguh, bagaimana mungkin ini terjadi?" Zaza hanya bisa berteriak ketika dia melihat apa yang terjadi di depannya. Bagaimanapun, mereka saat ini dikelilingi oleh kobaran api yang sangat luar biasa. Hidup mereka seharusnya telah terbakar menjadi abu. Itulah yang seharusnya terjadi. Zaza bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Zaza bergumam, "Ya, aku pasti sudah mati. Ini adalah mimpi. Aku telah mati dan terus melihat dunia karena semua penyesalanku." Namun ketika itu, Veldora tertawa dan berkata, "Kuah, hahaha. Zaza, kau benar-benar bodoh. Anda harus menghadapi kenyataan dan menerimanya." Ramiris juga berkata, "Serangan seperti ini tidak akan mempan kepada Veldora Sensei. Kuah, hahaha." Zaza bergumam, "Sesuatu seperti ini seharusnya akan menjadi akhir semua orang. Tapi, bagaimana kita masih selamat?" Dan kita lanjut di part selanjutnya. Pada saat ini, senjata pamungkas Six Tyrant telah menghantam Veldora dan pihak perlawanan yang bersamanya.
Bahkan mereka juga telah dikurung di dalam Ethering Barrier, sehingga hasil ledakan tersebut dipadatkan dan menciptakan seperti matahari buatan. Seseorang yang berada di dalam itu seharusnya sudah menjadi debu dalam sekejap. Tapi betapa mengejutkannya, Veldora, Ramirez, dan pihak perlawanan yang bersamanya terlihat baik-baik saja. Itu dikarenakan Veldora telah menciptakan multidimensional barrier. Dan tidak hanya itu saja, Veldora juga menggunakan paradoks dari skill ultimate Chaos King Nyarlathotep untuk mengendalikan badai energi yang mengamuk di sini. Namun bagi Zaza, itu adalah fenomena yang tidak masuk akal. Meskipun Veldora adalah cyborg berteknologi tinggi, mustahil untuk menahan serangan seperti ini. Veldora pun tertawa dan berkata, "Wah, hahaha, manusia memang seperti itu. Kalian hanya bisa mempercayai apa yang bisa kalian pahami." Veldora juga memberitahu Zaza bahwa sejak awal mereka sudah ditipu dan dijebak oleh Jegil. Namun Veldora dengan senang hati menerima jebakan itu dan akan mengatasi hal itu. Singkat cerita, Zaza pun berusaha mempercayai apa yang dikatakan Veldora. Namun pada saat ini, Zaza menyadari bahwa mereka masih berada di dalam Ethering Barrier yang mengurung mereka. Menurut Zaza, Ethering Barrier adalah penghalang yang sangat kuat yang sulit ditembus. Namun Veldora tidak gentar sedikit pun. Dan dalam sekejap, Veldora melepaskan Dragon Punch untuk menghancurkan Ethering Barrier. Penghalang itu pun hancur dalam sekali pukul. Di saat melihat hal itu, Zaza pun tidak bisa berkata-kata lagi. Dan pada akhirnya, Zaza memutuskan untuk mempercayai Veldora tanpa keraguan sedikit pun. Zaza kemudian akan menguji baju besi Iron Man yang diberikan Veldora kepadanya. Setelah mereka semua keluar dari penghalang dan kobaran api itu, Veldora berteriak dan berkata, "Ayo kita pergi, tunjukkan kepada mereka kekuatan sejati kita." Wah, hahaha. Zaza pun merasakan harapan untuk pertama kalinya. Zaza kemudian memimpin pasukannya untuk menyerang. Di sisi lain, puluhan pesawat tempur berbaris di langit. Jenderal Kristoff telah mengamati Sig Traian yang menghantam Veldora bersama pihak perlawanan. Dia sangat yakin bahwa semua orang di dalam sana pasti sudah musnah. Namun ketika itu, Jenderal Kristoff melihat sebuah retakan di permukaan Ethering Barrier. Letak retakan itu berada berdekatan dengan istana Kaisar Fudora yang sedang menganalisis struktur tubuh Jenderal Mistel. Jenderal Kristoff pun akan pergi ke sana untuk memastikannya. Di sisi lain, Kaisar Fudora telah menangkap Jenderal Mistel untuk membongkar sistem Mobius yang disembunyikan di dalam tubuh Jenderal Mistel. Sistem Mobius adalah sistem menakjubkan yang memiliki energi abadi. Orang yang menciptakan itu adalah ilmuwan jenius Kaisar Asbane. Dahulu kala, di saat Fudora masih menjadi murid Kaisar Asbane, dia merasa bahwa dunia akan selamat dari krisis sumber daya jika sistem Mobius disempurnakan. Namun saat itu, Kaisar Asbane berkata, "Sistem Mobius terlalu berbahaya, terlalu banyak kekuatan untuk tangan manusia. Satu kesalahan saja bisa menghancurkan seluruh alam semesta." Tetapi, Fudora tidak terima dengan pendapat itu. Fudora merasa Kaisar Asbane terlalu penakut. Maka dari itu, Fudora memutuskan untuk mencuri sistem Mobius dan menyempurnakannya. Dan pada akhirnya, Fudora pun membunuh Kaisar Asbane dan menjadi kaisar di negeri ini. Kaisar Fudora saat ini telah mencoba membongkar sistem Mobius yang disembunyikan di dalam tubuh Jenderal Mistel. Fudora kemudian mengganggu elemen aritmatika yang terhubung ke otak Mistel, dan kemudian dia menyentuh pintu rahasia. Apa yang dibaliknya adalah sistem Mobius tersebut. Di situ Fudora mendeteksi energi dengan kepadatan yang sangat luar biasa. Pada saat yang sama, Alvin menciptakan sebuah barrier untuk menahan energi itu. Energi itu terlalu kuat, bahkan Kaisar Fudora merasa kesulitan untuk mengendalikan energi tersebut. Jika terjadi kesalahan sedikit saja, itu dapat menghancurkan segalanya. Fudora pun mengingat perkataan Kaisar Asbane bahwa apa yang dikatakannya itu adalah benar. Sistem Mobius memanglah sangat berbahaya. Fudora sekarang menyadari kesombongannya sendiri. Dia menyesal karena telah membuka pintu menuju kehancuran. Di sisi lain, Jenderal Kristoff telah sampai di area retakan yang berdekatan dengan istana Kaisar Fudora. Kristoff kemudian mencoba menuju ke tempat Fudora berada. Tapi tiba-tiba dia berhenti. Sensornya memberitahunya bahwa ada energi raksasa yang mendekatinya. Dan seketika itu juga, Veldora akhirnya telah tiba dan tertawa. Wah, hahaha.
Veldora berkata, "Namaku adalah Veldora, teman terbaik Raja Iblis Rimuru. Aku akan memperlihatkan betapa lemahnya dirimu." Kristoff pun sangat terkejut karena mereka masih hidup, namun ia tetap tenang dan akan menghabisi mereka. Dan pertarungan pun terjadi. Seketika itu juga, Kristoff melepaskan serangan air bas dengan kecepatan suara yang mengarah menuju wajah Veldora. Serangan seperti ini seharusnya akan membuat kepala meledak, tapi anehnya itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap Veldora. Bagi Veldora, serangan seperti itu sangat lemah. Veldora kemudian berkata kepada Kristoff untuk mengerahkan semua kekuatan yang Kristoff miliki. Dengan itu, mungkin akan menjadi pertarungan yang layak. Kristoff pun sangat marah dan akan menunjukkan kepada Veldora kekuatan sejatinya. Kristoff kemudian berubah menjadi peluru cahaya yang bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu adalah serangan mematikan dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Serangan itu dengan cepat menuju Veldora. Dan seketika itu juga, semua energi kinetik memantul. Lengan kanan Kristoff tiba-tiba meledak. Kristoff sangat terkejut dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Alasan serangan Kristoff tidak berhasil itu dikarenakan Veldora adalah bentuk kehidupan spiritual. Dengan kepadatan energi yang dimiliki Veldora, itu dapat menyebabkan serangan Kristoff didorong kembali. Namun Kristoff tidak menyerah begitu saja. Dia kemudian meregenerasi lengannya kembali dan akan menantang Veldora sekali lagi. Dan seketika itu juga, Veldora melepaskan serangan Dragon Punch ke arah Kristoff. Kristoff dengan cepat mengaktifkan Etheric Barrier untuk melindungi dirinya. Namun di depan tinju Veldora, penghalang itu tidak ada artinya. Penghalang tersebut hancur seketika. Kristoff pun terhempas dan tubuhnya seakan mati rasa. Tapi di sini, Kristoff tidak ingin mengakui kekalahannya dan berusaha bangkit kembali. Veldora berkata, "Sepertinya ada sesuatu yang terjadi dengan Jenderal Michel, jadi saya tidak punya waktu untuk bermain denganmu lagi. Kau harus berlatih lagi agar bisa melawanku suatu saat." Veldora kemudian pergi ke tempat Michel berada. Ketika Veldora dan Ramirez tiba di tempat Michel berada, mereka telah diperlihatkan pemandangan yang sangat menakutkan. Pemandangan di depan mereka bisa menyebabkan kehancuran dunia. Di sana Alvin berusaha keras untuk menetralkan energi yang mengalir dari Michel, sedangkan Veldora berusaha keras untuk mengendalikan sistem Mobius dari tubuh Michel. Sekilas Veldora mengerti apa yang sedang terjadi. Veldora dan Ramirez pun mencoba membantu mereka. Namun sayangnya, Veldora juga tidak mampu mengendalikan energi itu. Sebuah energi yang berbentuk bola hitam mulai tumbuh lebih besar. Veldora pun merasa sulit untuk menghentikannya. Dan tiba-tiba terdengar suara yang berkata, "Hei, hei, hei, apa yang terjadi di sini? Aku hanya pergi selama 1 minggu dan kalian sudah mencoba menghancurkan dunia lain." Dan ternyata, sosok itu adalah Raja Iblis Rimuru yang datang untuk menjemput Veldora dan yang lainnya. Sebelumnya, Rimuru datang ke sini karena laporan dari Beretta. Rimuru kemudian menggunakan teleportasi antar dimensi untuk pergi ke dunia ini. Veldora sangat terkejut karena kedatangan Rimuru, sedangkan Ramirez malah menyalahkan Veldora atas semua kekacauan ini. Namun ketika itu, Rimuru melihat ke arah 2 black hole yang membesar dan akan menyerap segalanya. Rimuru pun bertanya mengapa hal seperti ini terjadi. Ramirez menjawab, "Aku juga ingin tahu kenapa itu terjadi, tapi sepertinya itu disebut sistem Mobius. Wanita di sana adalah Michel. Reaktor kekuatannya telah menyebabkan hal ini. Kami hanya berusaha menghentikannya." Rimuru pun tak bisa tinggal diam. Jika hal itu dibiarkan, mungkin itu akan menelan dunia ini. Rimuru pun akan mengakhiri bencana itu dengan cepat. Namun ketika itu, orang-orang di dunia ini mulai berkumpul. Sekelompok prajurit bersenjata lengkap keluar dari sebuah gedung. Barisan pesawat terbang juga muncul di langit. Mereka semua berbondong-bondong untuk menghentikan black hole yang terus membesar tersebut. Rimuru merasa usaha mereka akan sia-sia. Dengan begitu, Rimuru kemudian menghentikan waktu di dunia ini. Rimuru berjalan menuju black hole tempat Michel berada. Sistem Mobius adalah sebuah mesin black hole yang mereka ciptakan untuk menghasilkan sumber daya tak terbatas untuk dunia ini. Rimuru berkata, itu sangat luar biasa, kekuatan pamungkas yang melebihi energi nuklir. Namun tidak ada gunanya jika mereka tidak bisa mengendalikannya. Rimuru kemudian mengaktifkan Beelzebub untuk menyerap sistem Mobius.
Dengan begitu, black hole yang akan mencerap segalanya berhasil Rimuru telan. Rimuru kemudian mengganti jantung reaktor daya untuk Michelle. Dan setelah itu, Rimuru kemudian mengembalikan aliran waktu kembali. Setelah aliran waktu kembali normal, Michelle pun terbangun dan mendekati Rimuru. Michelle berkata kepada Rimuru, "Terima kasih banyak, Anda telah menyelamatkanku dan dunia ini." Tampaknya, Michelle mengerti apa yang terjadi di saat waktu telah berhenti. Rimuru berkata, "Namaku adalah Rimuru. Sepertinya teman-temanku telah menyebabkan banyak masalah untuk kalian." Namun Michelle menjawab, "Mereka tidak menyebabkan masalah sama sekali. Akulah yang meminta bantuan kepada mereka." Dan setelah itu selesai, mereka kemudian membahas masa depan untuk menghentikan kekacauan di dunia ini. Fudora yang mendengar percakapan itu kemudian mendekati Rimuru dan Michelle. Fudora berkata, "Kami tidak memiliki masa depan. Planet ini sudah sekarat. Laut telah mengering, udara semakin tercemar, sumber daya semakin menipis. Aku telah melakukan berbagai eksperimen untuk masa depan kita, tapi sepertinya itu gagal. Super Beast yang aku ciptakan agar manusia bisa bertahan hidup di lingkungan apapun telah gagal. Bahkan, sistem Mobius juga telah gagal." Rimuru pun akhirnya mengerti permasalahan di dunia ini. Rimuru berkata, "Saya akan senang jika kalian menyerahkan semuanya kepadaku sekarang." Semua orang di sana telah melihat keberadaan wanita cantik yang tak lain adalah Rimuru. Michelle berkata, "Tuan Rimuru, maksudku Dewa Rimuru, apa yang akan Anda lakukan?" Namun Rimuru mengabaikan pertanyaan Michelle dan akan mendiskusikan sesuatu kepada Ramirez dan Veldora. Rimuru berencana memperbaiki dunia ini. Rimuru kemudian memberikan perintah kepada Veldora dan Ramirez untuk melakukan apa yang Rimuru rencanakan. Dan proses pun dimulai. Veldora kemudian berubah menjadi seekor naga yang sangat luar biasa. Veldora melepaskan energi yang sangat besar di planet ini. Veldora juga mengaktifkan skill paradoks suburnya. Dengan skill itu, Veldora mampu memurnikan lingkungan dan menumbuhkan tanaman hijau di planet ini. Setelah itu, Ramirez juga melepaskan skill World of Elemental. Ramirez pun bernyanyi, suaranya yang indah membangunkan roh-roh yang tertidur. Dengan begitu, bumi diberkati dan mendapatkan kembali penampilan zaman keemasannya. Planet ini pun terlahir kembali. Michelle dan semua orang di sana sangat terkejut sekali gitu Pak. Mata mereka terpaku pada pemandangan di depan mereka. Dataran yang tandus dan tercemar sekarang telah menjadi dataran hijau dengan berbagai macam tumbuhan. Rimuru kemudian mengutus Michelle untuk menjadi kaisar dan menyatukan dunia ini. Michelle kemudian berlutut dan berkata, "Saya bersumpah untuk melindungi dan membimbing dunia ini yang telah Anda pulihkan dengan indah." Rimuru kemudian memberikan kristal komunikasi untuk saling menghubungi jika terjadi sesuatu. Dengan begitu, Rimuru, Veldora, Ramirez, dan Berta akan kembali ke dunianya. Di sisi lain, Zaza telah melihat Veldora yang berubah menjadi naga. Semua yang dikatakan Veldora ternyata benar. Tubuhnya berguncang karena terkejut dan sangat heran. Zaza pun menyadari bahwa selama ini dirinya sangat kurang ajar terhadap Veldora. Zaza pun akhirnya mengagumi Veldora. Dan seiring berjalannya waktu, terciptalah sebuah legenda tentang dewa berparas cantik yang membawa naga dan gadis kecil yang memberikan kemakmuran di dunia ini. Di dalam kisah tersebut, Kaisar adalah orang yang dipilih dewa untuk menjaga dunia ini. Namun jika seandainya suatu hari Kaisar baru merusak dunia ini, sang dewa akan datang kembali untuk melenyapkan dunia dengan kemarahannya. Dan itulah bagaimana legenda itu terlahir.